1 hari, 2 hari belum ada kabar. 3 hari kemudian Rini ini telepon. Dia bilang dia pengen melanjutkan pencarian. Jadi aku udah dikabarin sama Rininya, katanya dia mau lanjutin pencarian. Gimana? Padahal kita ngeliat kondisinya kemarin kayaknya dia drop banget dan dokternya suruh bed rest kan. Gimana dong, kita tetap mau jemput dia apa gimana? Ya udah, ini nanti kita akan coba lihat kondisinya langsung. Kalau emang dia udah siap berarti emang dia kondisinya baik-baik saja. Tapi kalau ternyata kalau kita nanti lihat kondisinya pucat, lemah, ya mending kita kasih tahu bahwa dia nggak siap. Ya. Berarti kita langsung aja ya. Janjianlah kita sama Rini ini. Ketemunya di depan rumah kontrakannya. Oh, di sini. Halo, Mak. Ya, masuk, Mak. Udah baik kan, Mbak? Udah, Mbak. Udah nggak apa-apa ya? Ya, kalau Mbak emang udah baikan, udah siap, dan Mbak emang bersedia untuk melakukan pencarian, ya udah, ini kita akan coba bantu. Tapi kalau ternyata kondisi Mbak masih nggak memungkinkan, kita langsung berhentiin, Mbak ya. Iya, Mas. Oke, ini kan kita udah rundingan sama tim juga bahwa ini jujur kita nggak ada petunjuk lain, Mbak. Gimana caranya kita bisa ketemu sama Angga, kita juga masih belum dapat ide. Cuman kita kemarin kan udah ketemu sama Mbak Isti. Ya waktu ketemu sama Mbak Isti begitu nelpon Angga langsung respon kan. Ya kan, Angga langsung respon waktu itu. Karena mereka emang ada hubungan kerja gitu loh. Karena selama ini Mbak Isti memang kalau minta apa-apa itu nyuruhnya adalah Angga. Iya. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa kita harus kembali lagi sama Mbak Isti. Kita harus minta tolong sama dia untuk hubungin Angga. Ya pura-pura lah mungkin minta tolong sama Angga untuk beli sesuatu supaya Angganya bisa datang ke situ dan Mbak bisa ketemu sama Angga. Kaget di situ Rini. Bukannya kalau kita ke sana kita nggak dikasih apa-apa, Mas. Informasi kita akan susah dari Mbak Isni. Karena tahu sendiri kan Mbak Isni orangnya seperti itu. Gue bilang sama Mbak Rini. Saya ragu dia mau bantu kita, Mas. Iya sih, emang kejadian kemarin itu aku yakin banget pasti dia akan sakit hati. Dia dituduh selingkuh gitu. Tapi Mbak coba minta maaf sama dia. Mbak bicara dari hati ke hati seorang perempuan di sini. Tunjukkan kesungguhan Mbak kalau Mbak benar-benar minta maaf dan minta tolong sama dia. Karena jujur hanya dia yang menurut kita bisa bantu kita, Mbak. Hanya dia. Ketemu sama Mbak Isni awalnya memang susah untuk menjelaskan permintaan tolong kita sama Mbak Isni. Tapi lama-kelamaan setelah kita jelaskan bahwa klien kita ini yang namanya Rini ini mencari suaminya. Dan saat ini dia lagi hamil 2 bulan. Tersentuh hati seorang ibu di sini. Atas kejadian kemarin saya minta maaf ya. Tolong dimaafin ya, Pak. Tapi saya mohon bantu saya buat cari Mas Angga. Bantu gimana saya? Jadi gini Mbak, ya ini kan Mas Angga sampai sekarang belum ada kabar sama sekali. Ya handphonenya juga nggak aktif, teman-temannya dihubungin juga pada nggak tahu. Sedangkan ini kan istrinya ini hamilnya udah semakin besar. Ya udah 2 bulan lebih ini. Ini cuman Mbak yang bisa bantu kita. Kita udah berusaha kemana-mana Mbak. Iya, kita udah nyari kemana-mana kan. Susah dihubungin Mas Angga ini. Kemarin kita datang ke sini, Mbak begitu telepon Mas Angga, dia langsung angkat teleponnya. Ya kan, dia langsung respon. Berarti di sini Mbak bisa bantu kita. Kita minta tolong Mbak dengan sangat sekali. Nah kemudian Mbak Isni ini coba telepon Angga. Angga ditelepon. Nah pas ditelepon ternyata handphonenya aktif dan sama Angga langsung diangkat. Halo? Ya? Tolong bisa datang ke warung saya nggak? Saya lagi banyak pesanan nih, minta diantar pesanan saya. Iya, sekarang juga ya.
Berapa lama sampai sini, Mas? Oh ya udah. Iya iya. Saya tunggu ya. Oke, makasih ya. Iya, Mas. Terima kasih. Makasih ya, Mbak. Iya. 5 menit, 10 menit kita tungguin nggak datang-datang. 15 menit kita tungguin, 20 menit kemudian ada seorang cowok naik motor ya, pakai helm, dia mendekatin warungnya Mbak Isni. Nah, pas dibuka helmnya. Nah, itu dia Mas Angga. Aku mau ketemu Mas Angga. Sebentar. Dulu, nanti kalau mau ngikutin dia malah kabur tuh. Tapi aku mau ketemu Mas Angga. Dia ada di situ. Biar masuk dulu. Begitu dia nunjuk itu Angga, gue langsung di situ gerak, gue turun di situ, gue kejar Angga, gue samperin di situ sama Feli sama Rini. Kaget dia. Mas Angga. Kamu kemana aja, Mas? Gak pulang-pulang, Mas. Di sini sih. Mas Angga kemana aja, Mas? Aku nungguin kamu gak Kasihan dia pulang-pulang. Mas, dia pengen penjelasan dari lu Mas, sabar dulu Mas. Mas mau kemana, Mas? Coba jelasin Mas. Udah. Mas, Siapa lagi nih? Ini istrinya, Mas, ini istrinya aku Mas. nyariin Coba kamu, sabar dulu Mas. Mas, sabar dulu Aku Mas. nyariin kamu, Mas. Mas Angga, kamu dari mana aja, Mas? Gak pulang-pulang, coba. Mas. Mas, coba jelasin dulu ini loh. Mas, tunggu Coba dulu. tanggung jawab dong. Ini Mas, aku lagi hamil, Mas. Aku lagi hamil anak kamu, Mas. Enggak. Mas Angga. Bohong lagi. Udah, Mas, beneran aku hamil 2 bulan, Mas. Udah gak kemakan gua sama basian lu. Udah. Akal-akalan doang. Udah. Mas, beneran. Mas, Angga. Mas, coba pulang, turun Mas. dulu dong, Mas. Mas dari mana turun aja dulu, sih, ini Mas? istrinya loh. Udah, Mas turun deh. dulu, istrinya loh. Mas Jelasin Angga, dong. aku mohon, Udah, Mas. nggak Mas, bisa pakai dia tuh udah nyari Pulang, kemana-mana loh, Mas. kasihan loh. Aku udah nyari kamu kemana-mana, Mas Angga. Pulang. Apa-apa, udah. Mas Angga pulang. Loh, nggak tahu gimana, ini kan istrinya. Mas, aku Mas, mohon pulang. ayo Mas, sebentar aja. Udah, Mas, gak ayo, kasihan Mas sama Mas, istrinya. pergi dulu. Mas. Kamu udah nggak sayang sama aku lagi, Mas. Mas Angga, ayo pulang, Mas. Mas, sebentar aja. Mas, kasih penjelasan. Mas. Jangan lari. Motor, ada motor nggak? Angga pergi naik motor, dia nggak peduli sama istrinya, nggak peduli sama siapapun, dia pergi menjauh dari kita. Gua panggil tim langsung, coba siapkan motor, kita kejar itu Angga. Dia mana? Hah? Waduh, udah jauh banget lagi. Coba awas, jangan sampai ketahuan, pelan-pelan, di depan, di ujung. Ini rumah kakak ini. Kita udah pernah kesini. Coba hubungin Feli, buruan suruh kesini. Ya, Feli sama Mbak Rini, siapa yang? Benar kamu tahu namanya? Halo, Fel. Halo. Ini gue sama Mandala sekarang di rumah kakaknya si suami Rini tadi. Iya. Sini ya. Pokoknya lu buru-buru kesini sekarang juga. Sekarang, iya. Oke, yuk. Oke. Tempat siapa sih ini? Ini rumah siapa? Kayaknya rumah Mas Angga deh. Maksudnya rumah orang tuanya Angga? Sini ya? Mana sih yang tadi motornya? Oh, motornya berada di depan situ ya?
kemana Mbak? Aku minta maaf Mbak. Lu nggak mikir ya? Lu udah bikin susah adik gue. Aku minta maaf Mbak. Gak perlu minta maaf. Dengar lu ya, adik gue gitu baik. Tapi apa perlakuan lu? Gue kasihan sama adik gue. Kasihan. Dia kerja. Siang malam. Pontang-panting cari duit. Tapi apa balasan lu? Balasan lu apa? Belanja lah. Poya-poya lah. Punya utang di mana-mana. Aduh, lu nggak sadar. Aku minta maaf Mbak. Lu ingat gak? Adik gue lu pukulin. Gak kebalik apa? Iya, aku ngaku salah. Aku emang pukulin Mas Angga. Aku minta maaf Mbak. Gak perlu minta maaf. Cukup sudah. Dasar lu. Maaf ya. Udah. Aku minta maaf Mbak. Aku lagi hamil Mbak. Lu mau hamil? Denger lu ya. Sadar lu, istighfar lu. Berubah lu ya, berubah sih. Lu jangan pencari-cari adik gue lagi. Udah lu ya. Dasar lu. Mas Angga. Mas maafin aku. Mas maafin aku. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Gue ngeliat Angga ini masih cinta, masih sayang sama Rini. Walaupun dia berat untuk kembali. Dia nangis di situ. Dia ceritakan bahwa apa yang dia lakukan ini semuanya untuk Rini. Dia kerja, membanting tulang, dia jadi tukang ojek, dia jadi kenek tukang. Dia jadi apa saja yang halal, tujuannya adalah untuk kebutuhan istrinya, kebutuhan rumah tangga. Tapi apa dapatnya? Maafin aku, Mas. Aku janji aku berubah, Mas. Mas, aku maafin aku, Mas. Mas, enggak, maafin aku, Mas, enggak. Aku udah gak tahan sama kamu, Rin. Udah gak sanggup. Takkan pernah kisah ini kan terjadi. Kalau kamu emang sayang sama aku, Ini tak pernah seharusnya kau kamu hargain aku. hianati. Kau dustai Aku kerja siang malam kau bohongi demi ngebahagiain kamu. aku tega. Kau sakiti Yang ada apa? Kamu hambur-hamburkan uang sampai kamu ngutang. dari cinta ini. Tapi aku ngelakuin itu semua demi kita, Mas. Demi apa? Demi kamu Demi anak pribadi. kita, demi anak kita, Mas. Aku, kau bohongi Aku salah, aku. Mas. Sungguh Maafin tega aku, kau Mas. buatku begitu. Betapa indah kisah Terus cinta kamu bilang kita hamil. yang dulu. Dulu juga kamu bilang hamil. Ternyata apa? Cuma akal-akalan kamu. Iya, dulu aku memang bohong. Tapi sekarang beneran aku hamil, Mas. Aku hamil udah 2 bulan, Mas. Maafin aku, Mas. Ya Mas, dia hamil. Saya bisa buktikan semua. Dia hamil Mas. Ya Allah, kuatkan imanku dari segala cobaan dunia yang membelenggu. Ya Allah, kuatkanlah Hamil. Aku hamil anak kita, Mas.
Seorang suami dan istri punya tugasnya masing-masing. Ya, di dalam Al-Quran semuanya sudah dijelaskan. Seorang istri itu harus taat tunduk dan patuh terhadap suaminya. Seorang istri itu harus menerima pendapatan suaminya berapa harus diterima dan disyukurin. Seorang istri ini harus menjaga amanah yang disampaikan sama suaminya. Jangan malah menghabiskan uang dari suaminya, jangan malah foya-foya dari uang suaminya, jangan. Tapi manfaatkan uang itu sebaik-baiknya untuk keperluan keluarga. Beri kepercayaan suami, ya, agar tetap percaya dan sayang kepada istri. Jadilah istri yang solehah, mendoakan suami, ya, menghibur suami, menjadi teman buat suami, menjadi orang tua buat suami kita nyaman, ya. Jangan malah merugikan suami, jangan malah merongrong suami, jangan malah memperbudak suami, jangan. Kasihan suaminya kerja keras cari uang di sini. Ya, bagaimanapun juga suami istri itu harus saling rukun, saling mencintai, saling menyayangi, saling damai. Bentuklah sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jangan cuma gara-gara materi, jangan cuma menuntut materi, tapi ternyata tidak ada kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Yang terpenting adalah saling mencintai, saling menyayangi, dan saling menghargai serta menghormati antara suami dan istri. Assalamualaikum.